Halo warga pecinta KDM. Kang Deddy Muladi itu pergi ke Aceh itu karena pencitraan. Kang Deddy Muladi itu pergi ke Aceh itu pura-pura nyari saudaranya. Kang Deddy Muladi itu pergi ke Sumatera itu hanya untuk menaikkan elektabilitas. Kang Deddy Muladi itu pergi ke Sumatera, ke Aceh itu hanya untuk ya investasi masa depan, ya karena untuk jalan-jalan. Nah, itu adalah kalimat daripada haters daripada Kang Deddy Muladi. Jangan berpikir bahwa saya haters Kang Deddy Muladi ya. Enggak. Jadi baru-baru ini Kang Deddy Muladi bertemu dengan saudaranya di Aceh, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi punya saudara di Aceh? Saudara seperti apa? Apakah saudara jauh atau saudara dekat? Kemudian, apakah saudara Kang Deddy Mulyadi yang ada di Aceh ini terkena dampak banjir? Apakah saudara Kang Deddy Mulyadi ini dibawa ke Pulau Jawa? Apakah saudara Kang Deddy Mulyadi ini dibawa ke Lembur Pakuan? Apakah masih dibiarkan di Aceh? Sebenarnya ketika terjadi longsor di Sumatera itu, terjadi banjir dan sebagainya, Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya nggak ada niat pergi ke Sumatera, guys. Tapi karena keluarganya mendesak Kang Deddy Mulyadi dengan kalimat, kamu kan gubernur, masa kamu nggak bisa menyelamatkan saudara kita yang ada di Aceh? Nah, itu tuh yang bikin Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh atau ke Sumatera. Sebenarnya tujuan awalnya itu ke Aceh gitu, ke Tamiang, ke daerah yang terdampak banjir. Nah, karena Kang Deddy Mulyadi itu kan jiwa sosial itu sangat tinggi ya, jiwa kemanusiaan itu sangat tinggi, sehingga dia berpikir, Kang Deddy Mulyadi berpikir, kalau saya cuma pergi ke Aceh itu kan nggak afdol ya, sehingga dia buru-buru mengumpulkan donasi. Itu cuma 5 menit doang ya, kumpul donasi kurang lebih 7 miliar ya. Nah, Kang Deddy berpikir, ya udahlah daripada pergi ke Aceh doang, banyak kita tolong gitu ya. Dari Sumatera Barat, Sibolga, Sumatera Utara, ya Taput, ya Tapsel, ya Aceh dan sebagainya ya. Jadi semua ya Sumatera yang terkena banjir itu dibantu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memberikan rumah, guys ya. Walaupun ya tidak seagama dengan Kang Deddy Mulyadi, tidak sesuku dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi diberikan rumah ya. Di Sumbar diberikan rumah 50 unit, di Sumatera Utara terutama di daerah Tapanuli Utara diberikan 50 unit, kemudian di Aceh juga diberikan 50 unit. Jadi 50-50 ya. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Jiwa sosial Kang Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa. Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan saudaranya di daerah Aceh bernama Tamiang, nama saudara daripada Kang Deddy Mulyadi ini ya, kalau saya perhatikan itu ketika Kang Deddy Mulyadi menelpon saudaranya, di situ di panggilan keluarnya itu ada nama Teh Dede. Jadi nama saudara daripada Kang Deddy Mulyadi ini adalah Teh Dede. Dan saudara Kang Deddy Mulyadi ini adalah kakak daripada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan anak paling bontot ya. Jadi kakak-kakaknya itu sudah pada tua, guys ya. Makanya kalau kita perhatikan video ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan saudaranya atau tetehnya yang di Aceh ini, sudah lumayan tua, guys, kalau saya perhatikan ya. Nah, apakah Kang Deddy Mulyadi bawa Teh Dede ini ya ke Jawa Barat? Kayaknya enggak, tetap tinggal di Aceh. Ya, tapi kalau saya perhatikan tuh ya, ketika Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Teh Dede itu sangat-sangat mengharukan ya, nangis, kejar ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu enggak menangis ya. Ya dugaan saya mungkin Kang Deddy Mulyadi ini biar menenangkan suasana gitu ya. Harusnya kan kalau ketemu kakaknya itu haru gitu ya kan, menangis. Tapi saya melihat Kang Deddy Mulyadi nggak menangis ya. Kang Deddy Mulyadi itu lebih menangis sih yang namanya banjir, menangisi pembabatan hutan, ya, menangisi ya galian-galian atau tambang-tambang yang ada di Sumatera gitu. Itu kalau saya perhatikan ya. Dan saudara Kang Deddy Mulyadi ini yang nangis sesungguhkan gitu ya. Terima kasih A, terima kasih A. Dalam bahasa Sunda itu A artinya
sama seperti Mas gitu, bank gitu. "Terima kasih terima kasih banyak, hatur nuhun katanya gitu. "Hatur nuhun pisan hatur nuhun pisan." Itu kan bahasa yang sangat sopan sekali ya bagi orang Sunda ya. Dan menurut saya itu, kalau saya perhatikan tuh ya, Kang Deddy Mulyadi ini tipe orang yang family man ya. Dia sangat akur dengan keluarganya. Buktinya ketika Kang Deddy Mulyadi itu datang ke Aceh itu langsung dipeluk gitu, dipeluk, tangis bahagia. Ya itu tangis bahagia guys, bukan tangis, ini ya, tangis sedih, tapi tangis bahagia kalau saya perhatikan ya. Nah, bagaimana dengan, saudaranya Kang Deddy Mulyadi yang ada di Aceh ini, apakah terdampak atau tidak? Tapi kalau saya perhatikan tuh mengungsi guys, ya kayaknya ada kena juga ya kalau saya perhatikan ya, mengungsi. Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Teh Dede ini, saudaranya ini di pengungsian, bukan di rumahnya, tapi di pengungsian. Itu pertanda bahwa rumahnya juga kayaknya berdampak banjir juga ya. Karena Tamyang itu kan berada di pinggir, laut ya, sehingga apa, sehingga ya mudah ya terdampak air laut ya. Tapi kan sebelumnya Kang Deddy itu kan sudah takut ya, apakah saudaranya terdampak atau tidak, karena apa? Karena tidak bisa dihubungi gitu, nggak ada signal di sana. Kang Deddy berpikir ya, duganya saudaranya terkena gitu ya, terkena sapuan banjir gitu, korban gitu. Karena di Aceh tuh banyak banget tuh ya korban. Ada yang di mobil, ada yang ya, ada yang, eee, terkunci di mobil guys ya, nggak keluar. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Ada banyak orang meninggal di pinggir jalan guys. Wah, luar biasa ya. Kejadian yang ada di Aceh ini ya. Mudah-mudahan jangan terjadi lagi ya. Menurut saya pribadi, pemerintah itu sangat kejam sekali ya. Nggak menyatakan darurat bencana nasional. Harusnya kan bencana nasional biar apa? Biar ada bantuan-bantuan dari luar negeri ya. Tapi kan kita kan gengsi ya. Kenapa sih pemerintah kita itu tidak menetapkan status darurat bencana nasional gitu? Apa alasannya? Apakah karena Presiden Konoha itu takut di Aceh itu banyak lahannya gitu ya, lahan sawitnya gitu? Apakah seperti itu? Apakah takut ketahuan atau tidak? Silakan simpulkan sendiri ya. Karena lahan daripada Prabroro ya, Prororo ada banyak di Aceh guys. Ratusan hektar sampai ribuan hektar di sana. Dan ya dia punya perkebunan sawit, awalnya hutan dijadikan perkebunan sawit ya. Dan ini menurut saya itu sangat-sangat sangat membanggakan sekali ya. Bahkan Presiden Konoha juga mengatakan bahwa sawit itu nggak masalah ya kalau terjadi banjir. Padahal ya sawit itu nggak terlalu kuat ya menahan banjir ya. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian apakah Kang Deddy Mulyadi membawa saudaranya ke Jawa Barat? Enggak membawa saudaranya, tertinggal di sana. Ya karena apa? Karena sudah tua ya. Dugaan saya sudah tua karena yang nggak enak lah ya kan. Nggak enak, bawa saudara di situ sudah punya suami gitu, kemudian punya anak dan sebagainya, nggak enak lah bawa ke Jawa Barat ya. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa ya pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan saudaranya ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa, "Oh ini pencitraan, oh ini apa segala macam," ya sok aja nggak apa-apa pencitraan. Semua presiden itu pencitraan kok, nggak ada tuh presiden nggak pencitraan. Cuman caranya berbeda-beda gitu. Dari zaman dulu ya Presiden Konoha itu ya pencitraan. Pencitraan nggak jadi masalah. Emang pencitraan itu melanggar hukum? Enggak kan? Asal jangan berlebihan gitu. Asal jangan ria gitu. Asal jangan lebay gitu. Nggak jadi masalah kok pencitraan juga ya. Semua orang itu butuh pencitraan kok ya. Justru dibutuhkan pencitraan. Dalam bisnis itu kita harus pencitraan gitu. Biar apa? Biar bisnis kita tetap eksis gitu. Nggak jadi masalah pencitraan. Pencitraan itu kan semacam iklan ya. Apa salahnya kalau kita mengiklankan diri kita ya kan? Apa salahnya? Apa salahnya kalau dimulai itu diiklankan ya kan? Nggak jadi masalah. Apa salahnya? Ya, menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini pencitraan atau tidak? Kalau misalnya ada yang mengatakan pencitraan, apakah citranya buruk atau tidak? Kemudian apakah elektabilitas Kang Deddy Mulyadi akan semakin menanjak semenjak Kang Deddy Mulyadi pergi ke Sumatera? Menurut saya pribadi enggak. Karena orang Sumatera itu enggak terlalu banyak guys.
Ya kalau mau pencitraan, ya cepet-cepet pencitraan, menaikkan elektabilitas itu ya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bukan di Sumatera. Sumatera penduduknya itu nggak terlalu banyak. Kalau mau raup suara itu ya di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu, bukan di Sumatera. Tapi dugaan saya, sebelum tahun 2029, catat omongan saya, Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitas itu pasti melebihi Pak Prabowo. Catat omongan saya, catat kata-kata saya. Save video ini. Nanti sebelum tahun 2029, tahun 2028 ya, buka lagi video ini, maka yang saya ucapkan itu akan terjadi, guys. Save video ini. Nah, ketika Kang Deddy Mulyadi nanti mencalonkan, pasti menang dong. Pasti kalah tuh ya petahana. Tapi kan permasalahannya kan Kang Deddy Mulyadi dengan eh, Pak Prabowo itu kan satu kolam ya, satu partai yaitu Gerindra. Nah, ini yang jadi permasalahan nanti ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi pindah partai atau tidak, mengalahkan Pak Prabowo atau tidak? Kalau menurut saya pribadi enggak. Pak KDM itu enggak seperti itu ya, enggak ngebet jadi penguasa, enggak seperti itu ya. Dia fokus ya menata Jawa Barat, dia fokus mengurus Jawa Barat ya. Dan orang Jawa Barat juga seperti itu. Orang Jawa Barat tuh pengen Kang Deddy Mulyadi itu 2 periode ya jadi gubernur di Jawa Barat. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya jangan lupa beli permen. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.